Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bertemu kembali teman-teman untuk sesi kedua mata kuliah APSI. Hari ini kita akan lanjut bahasannya ke sesi ketiga ya, untuk pertemuan APSI ya. Oke, topik ketiga ini namanya adalah konsep dasar pengembangan sistem informasi. Nah, minggu yang lalu di akhir sesi kedua ya, di pertemuan kedua kemarin, kita bahas yang namanya SLC atau System Life Cycle, yang mana salah satu tahapan atau salah satu bagian dari System Life Cycle itu adalah ada pembagian kondisi sistem informasi, yaitu pada saat sistem dikembangkan dan pada saat sistem dioperasikan. Nah, kita akan fokus ke proses yang terkait pengembangan sistem informasi. Oke. Nah, yang pertama dari sisi definisi ya. Apa itu pengembangan sistem informasi? Nah, di sini pengembangan sistem informasi itu berarti kita akan menyusun suatu sistem yang baru. Yang mana sistem yang baru tersebut itu akan menggantikan sistem yang lama, baik secara keseluruhan ataupun memperbaiki bagian-bagian tertentu ya pada sistem lama tersebut. Jadi definisi mengembangkan sistem itu kita ada di kondisi bahwa nantinya sistem yang baru itu akan menggantikan sistem yang lama. Nah, apanya yang diganti? Apakah full totally ya, artinya semuanya, ataukah partially, bagian-bagian tertentu saja, sebagian. Nah, di sini tentunya bagian apa yang akan kita ubah atau kita kembangkan, ini bisa berasal apakah dari faktor orang atau people yang terlibat di dalamnya, ataukah faktor hardware, bisa juga software, bisa juga database, bisnis proses, dan lain sebagainya. Nah, kalau secara keseluruhan artinya semuanya berubah, komponen-komponen sistem informasi tersebut. Kalau misalkan sebagian, artinya hanya bagian-bagian tertentu saja. Inilah definisi pengembangan sistem. Nah, beda dengan istilah membangun sistem informasi. Kalau membangun, konteksnya adalah berarti tadinya belum ada sistemnya sama sekali, kemudian dibangunlah sistemnya. Kalau mengembangkan artinya sistemnya sudah ada sebelumnya, entah itu manual atau entah itu masih sederhana. Nah, kita kembangkan. Sekali lagi, faktor penunjang yang dikembangkannya itu adalah ini. Nah, sehingga dari definisi tersebut, teman-teman kita bisa buatkan sebuah gambar kurang lebih seperti ini. Jadi ada sistem yang lama, dan di akhir ada sistem yang baru. Perubahan dari sistem yang lama menjadi sistem yang baru, itulah disebut dengan pengembangan sistem informasi. Itu ya, sistem yang lama, sedemikian rupa dilakukan pengembangan menjadi sistem yang baru. Contohnya adalah, misal dalam suatu organisasi yang namanya perpustakaan. Nah, di sana sebelumnya ada sistem informasi perpustakaan. Nah, bisa jadi sistem yang lama itu apakah masih betul-betul full manual ya, pencatatannya ke buku, ataukah ada bantuan komputer tapi hanya sebatas untuk penyimpanan data arsip saja. Nah, kemudian kita kembangkan sistem perpustakaan tersebut misalkan dengan berbasis komputerisasi. Kita buatkan aplikasinya, kita buatkan database-nya, bahkan kalau perlu dilakukan secara online ya, sistem perpustakaannya. Nah, itulah contoh dari mengembangkan atau membangun sistem yang lama
menjadi sistem yang baru. Nah, begitupun dengan contoh-contoh sistem yang lainnya. Ya, misalnya kayak di kampus kita di STMIK Tasik itu sudah beberapa kali terjadi proses pengembangan sistem. Dari sistem misalkan akademik ya, yang saat ini yang sedang dipakai, dulunya itu tidak seperti sekarang. Dulu belum bisa melakukan pengecekan nilai secara online, HRS secara online dan sebagainya. Sistem yang lama itulah nanti yang dikembangkan, yang telah dikembangkan dari sistem yang baru. Itu adalah contoh-contoh dari pengembangan sistem. Oke, mudah-mudahan dipahami definisinya ya. Nah, selanjutnya, jawab pertanyaan kedua. Why atau mengapa sistem informasi itu harus dikembangkan? Itu ya. Jadi berbicara masalah why atau mengapa itu akan harus menjawab pertanyaan apa yang melatar belakangi sistem informasi itu harus dikembangkan. Kemudian teman-teman harus bisa memberikan contohnya. Kayak tadi ya, sistem misalkan di kampus atau mungkin sistem di suatu perpustakaan. Nah, mengapa sih dikembangkan? Apa yang melandasinya? Atau apa yang melatar belakanginya? Oke, kita lihat ya dalam literatur dalam satu buku, di sana disampaikan bahwa alasan dari terjadinya atau latar belakang dari terjadinya pengembangan dari sistem yang lama ke sistem yang baru itu adalah ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor permasalahan. Artinya pada sistem yang lama itu ada masalah. Sehingga masalah tersebut ya, harus dipecahkan masalah tersebut. Harus dicarikan solusinya dengan cara pengembangan sistem. Sehingga ketika sistem yang lama punya permasalahan, maka dengan pengembangan sistem nantinya masalah tersebut akan terpecahkan. Sehingga sistem yang baru sudah tidak mempunyai masalah yang terjadi pada sistem yang lama. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya apabila sistem yang lama itu dirasa tidak ada permasalahan, tetapi yang menjadikan atau yang mengharuskan tetap terjadi pengembangan adalah faktor adanya kesempatan atau opportunity, peluang, kesempatan atau adanya opportunity. Sehingga pada sistem yang lama ada sesuatu hal yang tidak bisa diraih, ya, tidak bisa didapatkan, dan di sistem yang baru dengan hasil pengembangan kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang yang bisa lebih meningkatkan organisasi itu bisa diraih. Jadi ada faktor kesempatan atau opportunity. Nah, biasanya faktor kesempatan itu atau opportunity itu terkait dengan masalah yang namanya teknologi informasi. Jadi teknologi informasi berkembang, otomatis ada kesempatan di sana yang akan meningkatkan keuntungan bagi organisasi. Sehingga sistem informasinya pun harus berkembang, harus dikembangkan. Itu adalah faktor yang kedua selain adanya permasalahan. Yang ketiga adalah faktor misalkan namanya itu instruksi atau direktif. Instruksi di sini bisa diberikan oleh pihak atau lembaga yang lebih tinggi dari organisasi tersebut. Misalnya entah itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau kementerian, ya, atau bagian-bagian atau lembaga-lembaga yang lebih tinggi dari organisasi yang punya sistem. Kayak STMIK itu kan organisasi. Tapi STMIK Tasik itu dia juga kan hidup, dia berkembang, ada aturan yang harus diikuti, yaitu aturan pemerintah, baik itu kementerian atau misalkan Pemkab, Pemkot dan sebagainya. Nah, sehingga alasan terjadinya pengembangan dari faktor instruksi ini adalah tentunya adalah untuk memenuhi instruksi tersebut. Karena instruksi tersebut itu sifatnya misalkan wajib lah ya, sifatnya harus diikuti, kalau tidak nanti akan berdampak ke organisasi. Sehingga dikembangkanlah sistem lama menjadi sistem yang
Ini kurang lebih dari 3 hal, 3 faktor, dan bisa jadi dalam kenyataannya pengembangan sistem itu tidak hanya salah satu faktor aja. Bisa 2 dari 3 ini, atau bahkan semuanya itu terjadi pada sistem yang lama sehingga dikembangkan ke sistem yang baru. Tergantung konteks dan contoh yang terjadi pada sistem informasi di suatu organisasi. Oke, nah penjabarannya kurang lebih seperti ini ya. Permasalahan misalnya itu adalah terkait ketidakberesan. Oke, contohnya misal saya ambil tadi sistem yang perpustakaan. Ketika sistem perpustakaan yang lama, yang masih lama, yang mana sistemnya itu misalkan masih berbasis ke kertas, atau masih pencatatannya itu misalkan belum menggunakan komputer. Nah, bisa jadi di sana ada muncul masalah ketidakberesan. Salah satunya adalah ada terjadinya kesalahan pencatatan kode buku, terjadinya kesalahan pencatatan nomor anggota, atau kesalahan pencatatan misalkan tanggal pengembalian, yang itu akan mengakibatkan sistem itu menjadi tidak maksimal atau kurang bagus. Seperti itu. Atau contoh lain misalkan di suatu organisasi punya sistem pencatatan kehadiran atau absensi. Nah, misalkan absensi tersebut masih berbasis ke buku ya, atau ke kertas, sehingga rentan akan adanya manipulasi. Nah, yang hadir misalkan dicatat hadir, itu sih nggak masalah ya. Tapi yang tidak hadir atau yang terlambat dicatat kan tepat waktu. Yang tidak hadir dicatatkan hadir. Sehingga apa kerugiannya? Itu menyangkut masalah disiplin pegawai. Apalagi kalau kehadiran tersebut dikaitkan dengan yang namanya penggajian. Sehingga nanti akan dirugikan ya, yang harusnya tidak hadir dicatat hadir. Sehingga akan ada kerugian bagi organisasi. Seperti itu ya. Adapun ketidakberesan lain misalkan terkait masalah pelaporan. Kalau butuh laporan saat ini misalkan lambat karena harus diketik dulu, harus misalkan diproses dulu, direkap dulu. Nah, sekarang dengan misalkan masalah tersebut perlu dikembangkan. Supaya apa? Supaya tadi laporannya itu sekarang lebih cepat. Ketika butuh laporan tinggal cetak dari sistem, langsung bisa di-delivery laporannya. Nah, kalau sebelumnya kan tidak seperti itu. Itu ya, jadi ketika teman-teman memberikan contoh permasalahan dari adanya ketidakberesan, biasanya dari seluruh proses yang terjadi pada sistem yang lama. Entah itu pada saat menerima inputan, pencatatan, atau dari sisi pemrosesan atau transaksi, ataupun terkait dengan masalah output atau pelaporan. Pun demikian dengan faktor misalkan dari sisi penyimpanan data. Kalau tidak ada sistem, data disimpannya di mana? Tapi kalau ada sistem informasi yang berbasis komputer, ketika data dikelola dengan baik, maka nanti ketika kita butuh data kapanpun, itu bisa diakses, bisa didapatkan dengan mudah. Nah, ini contoh untuk nomor 1 bagian A. Nah, ketika misalkan faktor lain yang bisa muncul adalah faktor pertumbuhan organisasi. Organisasi bisa berkembang dari yang sebelumnya misalkan ya pegawainya sedikit, kemudian pelanggannya sedikit. Mungkin bisa saja sistem manual pun dirasa tidak masalah karena tadi pegawainya sedikit, pelanggannya sedikit, sehingga transaksi berjalan lancar. Tapi bagaimana ketika organisasi itu berkembang, pegawainya makin banyak, nasabahnya makin banyak, atau misalkan pelanggannya makin banyak, yang mana sudah bisa tidak terhandle lagi. Makanya di sana organisasi itu, perkembangan organisasi pun akan berpengaruh terhadap pentingnya atau latar belakang dari pengembangan sistem. Atau misalkan dalam kasus lain, ada organisasi yang dulunya itu hanya ada satu tempat. Misalkan hanya ada satu kantor cabang ya, organisasi tersebut. Tiba-tiba dia buka cabang lain,
yang harus terlayani. Dan antara satu cabang dengan cabang lain itu harus datanya harus tersinkron. Ya, sistemnya harus terhubung satu sama lain supaya tidak terjadi ketidaksinambungan ya data ataupun misalkan informasi. Di sanalah dirasakan bahwa pertumbuhan organisasi semakin besar ya, semakin kompleks, semakin banyak pihak yang terkait itu akan menjadikan alasan juga ya mengapa dalam konteks di sana munculnya masalah, sehingga dari masalah tersebut akan harus diselesaikan dengan pengembangan sistem. Jadi ketidakberesan atau pertumbuhan ini adalah dua hal yang akan memunculkan masalah. Kecurangan-kecurangan pada saat ujian itu contoh ketidakberesan. Kemudian penyelewengan dana misalkan salah satu dari masalah yang bisa timbul, sehingga perlu sistem itu dikembangkan. Itu saya kira untuk contoh bagian satu terkait masalah atau problem yang biasanya muncul pada sistem yang lama. Yang kedua adalah terkait adanya kesempatan atau opportunity ya. Ini biasanya adalah faktor pemicunya atau drive-nya itu adalah teknologi informasi. Kemarin kita paham bahwa teknologi informasi itu berkembang dengan pesat. Teknologi jaringan, teknologi internet, teknologi web, kemudian teknologi mobile, smartphone dan sebagainya itu berkembang dengan pesat. Tentunya di sana ada peluang-peluang atau ada kesempatan-kesempatan yang bisa didapatkan oleh organisasi atau perusahaan untuk berkembang. Misalnya sampai saat ini misalkan sistem penerimaan PMB di suatu kampus itu mungkin dirasa sudah cukup bagus. Mahasiswa tetap banyak mendaftar dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tapi ada opportunity bahwa sistem tersebut bisa dikembangkan karena adanya teknologi misalkan web yang bisa secara online. Nah, di sanalah bahwa pemanfaatan web atau misalkan aplikasi online tersebut itu akan menjadikan salah satu faktor ya latar belakangi mengapa sistem dikembangkan. Padahal bisa jadi di sistem yang lama itu secara masalah itu nggak ada. Yang nggak dirasakan problem, tapi di sana ada opportunity di sana. Sehingga dikembangkanlah sistem PMB yang sebelumnya offline ya berbasis komputer tapi offline dikembangkan menjadi online. Karena dengan online ada opportunity misalkan jangkauan dari pendaftaran yang lebih luas. Kemudian kemudahan dari sisi pendaftaran ya bagi calon pendaftar. Ya, jadi secara masalah mungkin tidak terlalu signifikan, tapi ada sekali lagi ada faktor kesempatan. Ini nyangkut masalahnya. Hanya biasanya adalah terkait dengan teknologi. Ataupun contoh lain misalkan terkait banyak perusahaan-perusahaan yang sudah besar, yang sudah jalan organisasinya, yang sudah sukses, tapi mulai memanfaatkan teknologi informasi. Misalkan dia mulai membangun sistem penjualannya secara online. Ya, kayak supermarket, minimarket Jogja dan atau Asia atau apapun itulah, saya ambil contoh ya, Alfamart, Indomart. Itu sudah dengan sendirinya dia punya sistem sudah jalan, sudah oke ya, sistem tersebut, tapi dia pun kenapa membuka layanan online. Ya, dia buat layanan misalkan pemesanan secara online untuk produk-produknya. Padahal sampai saat ini pun sistemnya itu sudah oke. Nah, ternyata di sana dia ada faktor tadi, dia hari kesempatan bahwa pelanggan itu ada pola atau habit yang dia itu harus lebih dilayani ya, misalkan tanpa harus pergi, tapi dia tetap bisa mendapatkan barang yang diinginkan. Makanya dia manfaatkan teknologi web, teknologi internet, ya, kemudian dibuatlah, dikembangkan jadi ada aplikasi online, ya, pemesanan atau penjualan produk secara online. Nah, itu bahwa membuktikan bahwa salah satu faktor dari mengembangkan sistem itu tidak hanya faktor masalah, tapi lebih ke faktor banyak teknologi yang sekarang mengarah ke sana.
Sehingga apa? Sehingga keuntungan akan lebih banyak diraih. Gitu. Walaupun sebelumnya sudah untung, ya sekarang tambah untung. Nah, itu untuk faktor yang kedua, yaitu terkait dengan teknologi informasi. Yang ketiga adalah terkait adanya instruksi-instruksi atau directive. Biasanya ini berupa regulasi, bentuknya bisa peraturan pemerintah, undang-undang, atau peraturan kementerian, perda, pergub, gitu ya kalau konteks. Salah satu contohnya misalkan ya, aturan untuk regulasi kepada bank-bank yang ada yang beroperasi di Indonesia. Setiap perbankan itu diwajibkan itu mempunyai sistem informasi. Kalau sebelumnya misalkan ada perbankan yang misalkan ya dulu itu belum waktu tahun 2000-an lah, itu masih banyak bank yang BRI contohnya yang paling kecil itu yang masih offline. Artinya antara satu unit dengan unit lain itu nggak terhubung. Bisa saya nabung di unit India dengan unit misalkan Cipedas itu nggak saling terhubung. Kalau saya nabung di Hindiang, saya ngambil di Hindiang juga. Nah, ketika muncul regulasi diarahkan semua harus terhubung ya dengan jaringan apapun itu. Nah, makanya di sana dikembangkanlah sistemnya sehingga sekarang antar bank itu sudah saling terhubung. Baik sesama satu bank, dalam satu cabang dan unit-unit yang lain. Karena ada regulasi yang mewajibkan itu. Pun demikian dengan semacam lembaga keuangan, misalkan kayak koperasi, kayak misalkan yang lembaga penyedia layanan selain yang non bank gitu, itu didrive bahwa harus ada aturan, misalkan harus ada punya sistem informasi. Makanya mau nggak mau ya koperasi-koperasi tersebut dia harus membuat sistem. Ya, supaya apa? Supaya nanti dapat termonitor oleh regulator. Seperti itu ya contohnya. Pun demikian dengan misalkan regulasi lain misalkan yang dikeluarkan oleh Pemkab, Pemkot menyangkut masalah misalkan pelayanan publik. Misalkan muncul bahwa layanan publik itu misalkan harus diarahkan terintegrasi, ada sistemnya. Makanya mungkin dinas-dinas atau instansi mau nggak mau berlomba-lomba misalnya menghubungkan sistemnya ke sistem yang online. Terakhir contohnya misalkan pemerintah misalkan ada pandemi ya, ada pandemi COVID. Nah, ada proses vaksinasi. Nah, vaksinasi tersebut tentunya itu kan harus ditunjang oleh satu sistem. Ya, dikembangkanlah aturan harus ada sistem untuk melakukan mentrace ya atau mendeteksi atau membatasi mobilisasi atau harus bisa mengenali siapa-siapa yang entah itu yang sudah vaksin, yang belum vaksin, yang positif gitu kan. Yang dulu ada istilah ODP dan sebagainya. Yang mana sistem tersebut itu contoh terakhir ya di PT KAI Kereta Api Indonesia. Kalau dulu sebelum ada vaksin syarat bisa perjalanan naik kereta itu asal di swab, di PCR negatif misalnya atau non reaktif. Tapi sekarang harus ada syarat vaksin dari pemerintah karena pemerintah punya sistem namanya Peduli Lindungi. Nah mau nggak mau sekarang PT KAI karena dia organisasi yang berada dimiliki oleh pemerintah gitu kan, dia pun mengupdate sistemnya, mengembangkan sistemnya sehingga siapapun yang naik kereta api harus dicek dulu ya datanya. Diambil datanya dari Peduli Lindungi apakah sudah vaksin atau belum. Kalau sudah vaksin boleh naik. Kalau belum berarti dia dibatasi atau bahkan mungkin tidak bisa naik kecuali pakai surat keterangan misalnya. Nah, itu bahwa faktor instruksi atau direktif pun itu sangat berpengaruh ya terhadap proses-proses mengapa sistem informasi sistem di suatu sekolah itu diganti ya dari sistem yang lama ke yang baru. Ya, penggunaan aplikasi pelaporan keuangan di desa, kemudian penggunaan aplikasi di pemerintah, misalkan untuk penganggaran, itu terkadang ada regulasi yang mengharuskan sistem tersebut diubah ya, menjadi ke sistem yang baru yang bisa dimonitor dengan cepat. Nah itu kurang lebihnya ya teman-teman ya terkait dengan 3 faktor tadi yang mengapa sistem yang lama itu dikembangkan dari sistem yang baru. Jadi bisa faktor permasalahan yang harus dipecahkan.
atau adanya kesempatan atau peluang ya yang akan didapatkan keuntungan untuk organisasi ataupun untuk memenuhi instruksi atau kewajiban yang diperintahkan oleh regulator. Nah, kenyataannya dalam keseharian, apakah itu hanya salah satu faktor yang menjadikan itu terjadinya pengembangan? Itu ternyata tidak seperti itu. Bisa jadi bahwa pengembangan sistem di suatu organisasi itu bukan hanya satu faktor, tapi mungkin dua faktor ini. Atau bahkan mungkin ketiganya. Ya masalahnya ada, ya opportunity-nya mau diraih misalnya. Atau ya masalahnya sih nggak ada, tapi ada opportunity dan ada instruksi yang harus dipenuhi. Jadi bisa diantara bahkan ketiga-tiganya ini pun terjadi pada organisasi, kemudian ya terjadilah pengembangan sistem. Dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Itu mungkin beberapa contoh ya terkait tiga faktor ini untuk menjawab mengapa sistem informasi itu harus dikembangkan dan apa yang melatar belakangnya. Karena kita sudah tahu ya ada faktor itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait dengan pertama what, yang kedua why, apa itu pengembangan SI, dan mengapa SI itu harus dikembangkan. Mangga, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Pak izin bertanya Pak. Mangga, silakan. Saya ingin bertanya kan sistem yang lama harus di-upgrade ke yang baru supaya masalah di sistem lama terselesaikan. Ya. Terus pertanyaannya bagaimana cara mengatasi kemunculan bug dalam sistem yang baru? Apakah harus di-upgrade lagi ke yang lebih baru atau harus diturunkan ke yang lama, Pak? Oke. Pertanyaan misalnya dari siapa ini? Raden ya. Dan Muhammad ya. Misal, sistem yang lama itu punya masalah. Ya, kemudian kita akan kembangkan sistem tersebut. Ya, nanti pengembangan itu punya tahapan, ya. Jadi mulai itu berbicara dengan how nanti ya. Oke. Nah, pada saat dikembangkan, nah kemudian di sistem yang baru itu muncul bug. Nah, konteks saya di sini muncul bugnya itu pada saat kapan? Kalau muncul bugnya itu pada saat fase pengujian, nanti itu pengembangan itu kan ada tahapan perencanaan, analisis, kemudian desain, implementasi. Nah, pada saat sedang implementasi, pada saat coding, kemudian di testing si aplikasinya, ternyata masih muncul bug gitu. Ya selesaikan dulu bugnya gitu. Artinya bahwa proses ketemunya bug tersebut itu kan harusnya terminimalisir, terdeteksi pada fase pengujian. Sehingga sebelum sistem informasi yang baru diterapkan, kita kan masih pakai yang lama gitu. Jadi misalkan kalau sistem yang lama lagi berjalan, kita kembangkan sistem yang baru, nanti kalau sistem yang baru itu sudah tidak ada bug, tidak ada error, user sudah diuji baik application testingnya, user acceptance testingnya, semuanya di testing sudah oke, kan langsung diterapkan tuh sistem yang baru, ya, dilakukan konversi dari yang lama ke yang baru. Nah, kalau setelah itu sebenarnya itu konteksnya adalah sistem tersebut sudah siap digunakan. Gitu. Ya. Jadi kalau pertama tadi konteksnya bahwa ada bug itu diketahui pada saat masih fase coding ya atau testing. Ya selesaikan dulu gitu. Jangan dulu di deploy, jangan dulu dianggap selesai pembangunan sistemnya itu. Ya. Oke, itu kalau kondisi tersebut. Sehingga kalau problem tersebut, bug tersebut dapat diatasi, sudah selesai, sudah diuji di tes oke, dijalankanlah sistem yang baru. Itu kondisi yang pertama. Nah, kalau misalkan yang dimaksudkan adalah pada sistem yang pada saat pengujian nggak terdeteksi bug tersebut, ya kemudian sistem dipakai, tiba-tiba muncul masalah gitu, ya masalah bug dan sebagainya gitu kan. Nah, itu memang berarti harus ada proses pengembangan lagi kembali gitu. Ya, makanya harusnya itu memang jangan sampai semacam bug-bug tersebut itu diketemukan setelah sistem itu dioperasikan, karena biasanya harus ada pengujian dulu. Kemungkinan fase pengujian itulah nanti yang tidak dilakukan dengan benar. Ya, sehingga apa?
ketika sistem sudah digunakan, muncul bug dan sebagainya, nah bagaimana solusinya? Ya saya lakukan pengembangan ulang. Ya, cari problemnya apa, analisisnya apa, solusinya bagaimana gitu kan. Nah, kalau bahkan misalkan sistem yang baru tersebut dalam tanda petik tidak bisa mengatasi, ya mau nggak mau misalkan sistem yang lama dijalankan dulu sampai ketemu gitu. Tapi biasanya ya kalau mengikuti kaidah pengembangan sistem yang bagus itu jarang terjadi ya. Ketika sistem sudah oke, tiba-tiba 1-2 hari ada bug gitu. Saya kira berarti pengujiannya itu ada yang salah di sana. Gitu. Kemungkinan proses pengujian dari aplikasi atau integrasi sistem di sana nggak diikuti dengan benar, sehingga baru aja sistem dipakai, tiba-tiba muncul masalah-masalah yang terkait tadi. Gitu. Artinya proses pengujiannya yang kurang maksimal atau kurang baik. Saya kira sih seperti itu jawaban saya ya. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Makanya sangat penting ketika Anda membangun satu aplikasi, intinya adalah pengujian di sana. Jadi bukan hanya masalah aplikasi dibangun di development ya, dibangun ya, dibuat, kemudian coding, kemudian testing itu penting gitu. Karena testing itu akan memberikan kesimpulan gitu, tidak ada gitu. Nah, adapun ketika bug tersebut baru diketahui setelah di fase deployment ya di deploy misalkan sistemnya sudah oke, nah berarti ada kesalahan secara kerja dari tim entah itu yang menguji aplikasi atau menguji sistemnya. Gitu. Jadi harusnya bisa terdeteksi. Gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mangga yang lain. Saya Pak izin bertanya. Oke, silakan Mangga. Ya, untuk kasus yang menurut saya sering terjadi kan ada yang organisasi ataupun pasar marketplace gitu, bukan marketplace, kayak pedagang gitu yang ingin memodernisasi gitu usahanya. Nah, ketika usaha tersebut dibuatkan sebuah sistem informasi, tetapi tidak berpengaruh apapun gitu, malah menjadi tidak banyaknya perubahan yang terjadi gitu, bagaimana Pak? Apakah harus sistem lama itu dipertahankan atau diperbaiki lagi sistem yang baru itu? Oke, yang saya tangkap begini dari Mutakin, ada sebuah toko ya atau organisasi yang bergerak di bidang penjualan. Kemudian dia mengembangkan sistem penjualannya ke online. Ya dengan misalkan ada harapan atau ada misalkan tadi entah itu faktor opportunity atau faktor problem gitu kan. Nah itu aja yang dikaji dulu. Ketika menggunakan itu misalkan katakanlah dianggap toko itu nggak ada masalah di sistem yang lama, pelanggannya sudah ada, transaksi sudah untung. Gitu. Tapi misalkan dia berencana misalkan dia kemudian mengembang dan udah dikembangkan sistem online, tapi pelanggannya misalkan segitu-gitu aja, kemudian keuntungannya cuma segitu. Gitu. Ya itu yang disalahkan itu tidak bisa sistem informasinya, sehingga sistemnya itu nanti tidak dalam konteks itu kembali ke yang lama, gitu saya kira. Karena kan ngembangin sistem yang lama ke baru itu pasti ada biaya. Taruhlah misalnya gini, ketika sistem yang lama si aplikasi di toko tersebut menggunakan misalkan atau konteklah web, masih web atau desktop. Kalau web pun pasti kan offline gitu. Ada pelanggan ke toko beli misalkan dilayani transaksi, aplikasi dapat dicetak struk, faktur, laporan keluar selesai. Ketika di online kan paling tidak toko tersebut mesti invest yang namanya misalkan jasa penyimpanan hosting online atau bikin server sendiri online dan pasti ada biaya internet, itu kan harus dibayar oleh toko ya. Nah, karena kan mengonlinekan layanan yang tadinya offline ke online pasti itu misalnya. Nah, kemudian tadi misalkan bagaimana pas seandainya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu memang dalam konteks tadi ya, faktor lain yang misalkan tolok ukurnya aja diperbaiki gitu. Kan keuntungan itu tidak selalu namanya itu tangible ya. Keuntungan itu tidak selalu tangible, itu artinya berbentuk uang. Ada yang sifatnya itu intangible ya, artinya manfaat atau keuntungan yang tidak diukur dengan uang. Misalkan apa? Kepuasan pelanggan. Ya, kemudian apalagi misalkan nama baik perusahaan, kemudian citra perusahaan, kemudian terkenal,
kemudian pangsa pasar yang luas gitu. Jadi itu yang diangkatnya gitu. Jadi bisa jadi organisasi ketika dulunya sistemnya offline itu nggak dikenal sama orang. Tapi sekarang kan di online kan, minimal orang-orang yang dari misalkan contoh lah di luar Tasik misalkan, karena toko tersebut di Tasik. Sekarang orang Bandung, orang Sumatera, orang Aceh, bahkan orang luar negeri dari Inggris, mungkin dia bisa melihat produk-produk toko tersebut. Itu kan manfaat yang intangible ya, yang tidak bisa diukur dengan uang gitu. Kemudian ada kesempatan opportunity. Kalau yang sebelumnya orang mau beli misalkan itu harus ke Tasik gitu. Ya misalkan sekarang kan dia bisa beli online walaupun itu tidak terjadi. Nah itu memang bukan berarti tidak ada manfaatnya gitu. Jadi tolak ukurnya adalah kalau dalam konsep benefit atau keuntungan yang diraih itu tidak selalu adalah keuntungan dari sisi peningkatan penjualan, nama baik perusahaan, bahkan kepuasan pelanggan. Misalkan kalau dulu mau komplain itu harus telepon ya, kalau telepon kan pelanggan komplain ya lama gitu kan, biaya pulsa mahal. Sekarang ada pakai aplikasi komplain gitu kan. Itu kan lebih meningkatkan layanan dengan pelanggan. Itu pun bisa diukur sehingga dinyatakan bahwa ada keuntungan bagi perusahaan. Seperti itu ya. Jadi tolak ukurnya memang jangan selalu bagi saya itu adalah jangan selalu diukur dengan keuntungan dari sisi pelanggannya nambah misalkan. Transaksinya jadi makin banyak atau keuntungan lebih banyak gitu, keuntungan misalkan uang gitu kan ya. Nah, ingat bahwa dalam bisnis organisasi itu kayak apalagi kayak contoh misalkan Stimik nih, ya atau perusahaan jasa. Kita kan jasa di bidang pendidikan, ya. Tolak ukurnya memang tidak kalau yang sifatnya ini bisa aja nambah mahasiswa, nambah apalagi misalkan ini pelamar dan sebagainya. Tapi kan konteksnya kalau jasa itu mungkin kan pelayanan servis, ya. Yang tadinya kita belum ada sistem misalkan kayak nilai online. Dulu Anda kalau mau minta nilai harus ke kampus, datang ke kampus, nemui kajur dan sebagainya, perlu proses lama. Tapi sekarang gara-gara ada sistem online, Anda tinggal duduk manis, bisa ngecek itu, Anda lebih puas misalkan. Nah itu kan yang diukur itu ya benefitnya dari sistem informasi. Jadi bukan hanya faktor masalah keuntungan secara finansial atau yang dapat dihitung dengan uang, tapi yang selain itu yang disebut dengan intangible. Saya kira jawaban saya cuma seperti itu ya. Iya Pak, baik siap. Oke, Terima kasih ya. Pak. Enggak ya. Jadi memang teman-teman ketika belajar sistem informasi ya sekali lagi jangan berpaku Anda itu hanya ke aplikasi gitu atau ke software. Kalau Anda kemarin belajar di rekayasa perangkat lunak atau software engineering, oke, itu nggak masalah. Nah, karena Anda fokus ke software, bagaimana mereka software atau aplikasi. Gitu. Tapi berbicara sistem informasi, kita berbicara organisasinya juga. Ya, jadi berbicara lebih luas, lebih komprehensif, lebih terkait misalkan organisasinya juga, itu berpengaruh. Gitu. Jadi mengonlinekan satu sistem bagi di perusahaan yang menjual produk dengan menyediakan jasa, tentunya ada perbedaan dari sisi tangible atau tidak. Nah, mudah-mudahan kita bisa sering sharing ya, silakan. Jadi kalau dalam kasus tadi sekali lagi manfaat itu tidak hanya selalu diukur dengan uang. Nama baik perusahaan, kemudian kita bisa dijangkau lebih luas oleh pasar. Kita ada kesempatan misalkan lebih digapai konsumen yang diraih, kemudian kepuasan pelanggan, kemudian citra yang baik dan sebagainya. Itu adalah salah satu tolak ukur lain sebenarnya. Selain hanya masalah keuntungan secara rupiah atau dolar ya, ataupun secara pertumbuhan pelanggan. Tapi itulah terkait sistem informasi yang lebih global atau lebih kompleks. Oke, saya kira itu ya mungkin untuk Mutakin. Mangga yang lainnya silakan barangkali. Selain tadi Raden dan Mutakin, mangga. Ada lagi? Atau sudah dipahami sekarang bahwa
Pengembangan sistem itu tadi definisinya dan juga latar belakang tadi. Faktor masalah, faktor opportunity, dan juga faktor misalkan direktif ya atau instruksi. Oke, sekarang belum ada ya. Kalau itu saya lanjut dulu bahasannya. Nanti kalau ada boleh ditanyakan lagi atau ditulis di kolom chat di sana. Oke. Nah, selanjutnya W yang ketiga adalah where. Di mana kita bisa melakukan pengembangan sistem informasi. Gitu ya. Ini sama dengan menanyakan pertanyaan di mana sistem informasi itu berada. Ya. Karena sistem informasi itu berada pada suatu organisasi, apapun organisasinya ya, bisa yang profit atau non profit, yang menjual produk, barang atau penyedia jasa gitu. Karena itu organisasi, maka pengembangan sistem informasi itu bisa dilakukan di organisasi. Anda tinggal menyebutkan di sekolah non profit ya, kampus non profit, kemudian lembaga misalkan apa ya, pendidikan yang non profit misalkan yang lebih ke menyediakan jasa ya. Di sana ada proses-proses sistem informasi. Anda bisa ngembangin itu. Karena ketika Anda kerja praktek atau ketika Anda misalkan apa ya, nanti skripsi ngebangun sistem, Anda tinggal cari aja organisasi. Di dekat rumah ada rental mobil, Anda bisa ngembangin sistem di sana. Atau di dekat rumah ada counter pulsa kecil, Anda bisa buatkan sistem di sana. Ya. Kemudian di dekat rumah ada koperasi, ada apotek, ada kantor desa, ada kantor lurah, ada perusahaan jasa apa. Di sana pun bisa. Artinya pengembangan sistem informasi bisa dilakukan di organisasi yang punya sistem informasi. Nah, organisasi yang punya proses ya pasti ada. Tapi kalau organisasinya yang nggak jelas prosesnya itu nggak mungkin ada sistem informasi. Tiap organisasi pasti punya proses, apapun itu. Makanya sekali lagi di mana kita bisa ngembangin sistem informasi? Jawabannya itu adalah di suatu organisasi. Tinggal pilih aja. Nanti ya kenakan konteksnya misalnya. Kalau ngebangun sistem informasi di perguruan tinggi tentu akan berbeda dengan ngebangun sistem informasi atau ngembangkan sistem informasi di misalkan sebuah rental mobil misalkan atau sebuah misalkan toko penjualan produk. Itu akan berbeda sistem yang dikembangkannya gitu. Tapi secara global pengembangan sistem bisa terjadi. Itu untuk yang where ya. W yang ketiga. W yang keempat adalah siapa saja yang terlibat, siapa saja yang dilibatkan dalam proses pengembangan sistem informasi. Kita lihat nih ya, betul nggak apakah hanya seorang programmer gitu yang ngebangun sistem itu. Nah, sebenarnya dari komponen kemarin pun sudah jelas ya. Ingat komponen S itu ada database, ada program, ada hardware, ada software di sana ya, ada juga bisnis proses, ada juga orang, people gitu kan. Nah, sehingga di sini dalam bukunya Jeffrey Witten di sana ada namanya itu satu diagram ya, peta ya. Ada driver teknologi, driver bisnis, ini tahapan pengembangan sistem dan ini adalah para pemain atau stakeholder atau orang-orang yang terlibat. Ada pemilik sistem, pemakai, desainer atau perancang, dan builder atau pembangun. Ada sistem analis di sini yang terlibat ya, dan juga ada seorang project manager atau manajer proyek. Karena sistem informasi pengembangan itu bisa dikatakan suatu proyek. Oke, itu ya. Nah, kita lihat definisinya. Nah, orang yang terlibat disebut dengan stakeholder. Stakeholder di sini mungkin kemarin ada yang sudah bahas ya. Orang yang memiliki ketertarikan pada sistem informasi yang ada atau yang ditawarkan. Nah, di sini ada istilah ya, yang ada atau yang ditawarkan. Kalau yang ada, biasanya itu pada sistem yang organisasinya itu sudah punya sistem. Misalkan sistem informasi di organisasi itu pasti
Konteksnya itu adalah sudah ada yang lama, kemudian mau dikembangkan yang baru, nah pasti yang terlibat juga adalah yang terlibat di sistem yang lama. Yang ditawarkan ini lebih ke konsep biasanya itu adalah konsep sistem-sistem yang dibuat oleh semacam startup. Kayak perusahaan Gojek. Sambil contoh ya, tidak termasuk ada dalam tanda petik apa ya, Gojek atau Grab atau apapun itu. Nah itu kan mereka itu buat satu sistem aplikasi yang di dalamnya tentu ya mengarah ke proses bisnis, yaitu sistem informasi. Yang sebelumnya itu nggak ada, misalkan menghubungkan antara Gojek dengan pelanggan gitu. Ya. Makanya dia buat kan sistem tersebut, kemudian ditawarkan ke konsumen, ditawarkan ke pasar, ditawarkan ke siapa, ke manajemen, ditawarkan misalkan ke investor dan sebagainya. Nah itu maka dikatakanlah stakeholder di sana. Jadi bisa dua gitu. Jadi Anda itu kalau ngebangun sistem saat ini itu, apakah Anda mau membangun sistem untuk satu organisasi yang sudah jelas? Misalkan Anda kayak tadi di tetangga Anda ada sebuah toko, ya, misalkan toko baju rame ya, tapi belum ada sistem. Anda tawarkan ke mereka, misalkan, yuk kita bangunkan sistemnya, nanti Bapak akan dapat keuntungan dari sistem tersebut. Berarti itu adalah sistem informasi yang ada. Atau Anda punya ide kayak tadi bikin startup kayak Gojek dan sebagainya, makanya muncul di Tasik itu ada namanya Gotas, Gojek Tasik atau apa namanya, Gotas. Jadi dia bikin sistem, kemudian dibuat kayak Gojek tadi, menghubungkan antara Gojek dengan pelanggannya, kemudian Anda tawarkan siapa yang mau jadi daripada apanya pakai sistem ini, kemudian nanti terhubunglah sistem tersebut, ya didanai lah, gitu. Ya seperti itu kan misalnya, Anda dapat keuntungan misalnya. Atau kayak sistem apa tuh? Sistem misalkan apa ya? Tukang sayur online misalkan. Jadi Anda misalkan selama ini masih Mang Sayur kalau jualan itu kan keliling. Mang Sayur datang ke komplek, kemudian dia itu nawar-nawarin apa barang, nawar-nawarin sayur gitu kan ke ibu-ibu. Nah sekarang si Mang Sayur itu bikin aplikasi pemesanan, ya yang sebelumnya nggak ada tentunya. Nanti ibu-ibu itu pesan ke dia, nanti pada saat sudah pesan order besoknya itu dianterin, tinggal nganterin. Itu yang tidak ada menjadi ada, artinya yang ditawarkan misalnya. Dan bisa jadi mungkin si tukang sayur itu banyak di satu wilayah itu dikelola. Jadi kalau pesan ini diantar oleh tukang sayur ini, wilayah ini oleh ini gitu misalkan. Jadi ada dua model apakah itu model startup ya atau model sistem informasi di organisasi. Model orang nyebutnya kadang model klasik atau model konvensional. Tapi dua-duanya juga adalah ngebangun suatu sistem. Nah, yang terlibatnya atau kata yang disebut dengan stakeholder. Stakeholder itu bisa kategorinya dia teknis, non teknis, artinya dia itu teknis itu berarti berhubungan dengan IT atau berhubungan dengan sistem informasi. Jadi ngerti dia itu. Atau bahkan dia nggak ngerti sama sekali tentang teknologi informasi atau sistem informasi. Ya, dia hanya tahu aja. Ada sistem bermanfaat nih gitu. Teknisnya dia nggak tahu. Ya, kayak kalau Anda programmer, database, administrator, ahli jaringan, itu adalah orang teknis. Yang non teknis itu siapa? Misalkan kayak pelanggan, nasabah, konsumen, pegawai kasir dan sebagainya, itu non teknis. Dia hanya pakai aja. Atau dia hanya tergantung aja gitu. Ya juga bisa internal atau eksternal. Internal artinya pegawai internal dari organisasi, eksternal berarti di luar dari organisasi. Tergantung konteksnya. Nah, tinggal di selanjutnya yang tadi. Nah, siapa aja tadi yang terlibatnya? Ada pemilik sistem, sistem owner. Ingat, sistem informasi itu adalah berada pada satu organisasi. Ketika sudah dibangun sistem, itu dimiliki oleh organisasi. Oleh siapa sistem ownernya? Adalah pemilik dari organisasi tersebut. Kalau pribadi berarti ya pemilik pribadi. Kalau korporasi atau grup berarti manajemennya. Kemudian ada juga pengguna sistem. Nah ini adalah orang yang menggunakan sistem dan atau terpengaruh langsung oleh sistem. Dia bisa menginput, validasi, memproses, menghasilkan report dan sebagainya. Nah, pengguna pun ada dua ya, ada internal, eksternal. Kalau internal berarti apa? Misalkan ya bagian dari organisasi. Eksternal adalah di luar organisasi. Bisa kemarin saya contohkan sistem informasi akademik.
sistemik klasikal. Yang internal siapa? Ya bagian adminnya, kajurnya, prodinya, itu bagian BAK-nya itu adalah internal karena dia kerja di sistemiknya yang punya sistem CAK. Sedangkan Anda gitu kan sebagai pelanggan atau ada misalkan bank sebagai mitra ya, mitra dari sistem itu bukan dari pegawai internal dari sistemik tapi adalah pengguna sistem eksternal. Mahasiswa, gitu. Mungkin dosen luar itu adalah dalam konteks yang bukan dari bagian internal tapi dikatakan pengguna sistem eksternal. Nah, apakah itu saja yang tergolong stakeholder? Owner adalah yang mendanai, user adalah yang menggunakan. Nah, ada lagi sekarang orang-orang IT-nya, orang-orang teknisnya yang merancang database, yang merancang jaringan, merancang aplikasi, merancang security-nya, kemudian yang merancang kebutuhan-kebutuhan teknis dari teknologinya. Itu disebut dengan desainer kalau di istilah di sini ya, desainer sistem. Nah, pembangun sistem adalah lanjutannya dari apa yang didesain oleh desainer, lalu kemudian dibangun ya, didevelop oleh pembangun sistem. Misalkan ini application programmer, sistem programmer yang menghubungkan aplikasi dengan sistem operasi dan sebagainya, dengan yang lainnya. Kemudian database programmer yang melakukan administrator jaringan, security, kemudian yang memasangkan perangkat lunak, IT support, dan apapun itu yang terlibat pada proses implementasi dari coding kalau database, kalau program, atau jaringan infrastruktur kalau di rumah sakit. Itu disebut dengan sistem builder atau pembangun sistem. Dan ada lagi peran yang dimiliki adalah sistem analis dan project manager. Sistem analis dia sebagai fasilitator menjembatani komunikasi antara pemilik dengan pengguna, antara owner dengan user, ya, dan juga dengan yang desainer dengan builder. Jadi antara yang merancang aplikasi dengan yang membangun aplikasi, merancang database dengan yang membangun database. Jadi semua dikomunikasikan oleh seorang sistem analis. Nah, istilahnya saat ini ya itu ada beberapa penamaan yang misalkan entah itu namanya itu sistem analis atau nyebutnya orang itu product manager ya, atau nyebutnya itu misalkan product owner atau product manager gitu kan kalau dalam konsep startup gitu. Karena kan dipecah-pecah lagi sistemnya menjadi lebih kecil. Tapi kalau dalam bahasa umum sistem analis dia berperan. Manajer proyek, nah karena sistem informasi di sini pengembangan itu dimasukkan kategori proyek, maka untuk pengaturan masalah pembagian kerja, penjadwalan waktu, kemudian scheduling time-nya dan sebagainya, mungkin bisa menggunakan bantuan dari seorang manajer proyek. Artinya agar dari mulai proses, dari mulai awal perencanaan sampai nanti akhir misalkan ke testing, coding dan instalasi ya, itu semua bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang diharapkan. Kalau sistemnya kecil, terkadang ini dirangkap. Ya. Kemudian, di akhir digambar, nah ini mungkin kalau kurang lebihnya ya dulu ya, sistem analis ini bukan berarti satu orang ya. Sistem analis itu bisa berupa sebuah tim. Tim di dalamnya itu bisa jadi ada senior programmer, senior database, senior yang lebih jaringan, security yang senior, semuanya berkumpul ya. Disebut misalnya sistem analis. Ya, di sana dia berhubungan dengan user, dengan owner atau manajemen, atau kalau dari perusahaan korporasi ada steering committee-nya. Yang dengan yang teknis terkait database, UI UX ya, kemudian jaringan, application, programmer, ataupun IT support atau IT vendor. Dalam memilih vendor-vendor atau hardware-hardware apa yang akan digunakan. Itu yang disebut dengan stakeholder, artinya bahwa stakeholder yang terlibat dalam proses pengawasan itu banyak. Gitu. Jadi bukan hanya programmer. Gitu. Jadi kalau ketika Anda berbicara konsep RPL, mungkin Anda konteksnya Anda ngebangun misalkan aplikasinya. Anda tugas Anda bikin aplikasi. Ya betul memang ketika fokus Anda ngebangun aplikasi. Tapi kan nanti aplikasi itu di mana dia akan dideploy. Dengan OS apa. Kalau misalkan nggak pakai server, artinya lokal, servernya itu nanti seperti apa yang konfigurasi. Kalau pakai jaringan, bagaimana topologi networknya bagaimana. Kalau pakai security, seperti apa firewall-nya dan sebagainya. Database-nya seperti apa. Nah itu semua itu tidak oleh satu orang, tapi oleh
tim ya, yang dibagi-bagi sesuai dengan domain kerjanya nanti. Itu yang disebut dengan stakeholder dalam W yang keempat, yaitu siapa yang akan terlibat dalam proses pengembangan sistem informasi. Oke, nah selanjutnya W yang kelima adalah where. Kapan sistem informasi itu akan dikembangkan atau harus dikembangkan. Nah, ini sekali lagi ya, when di sini ini adalah kondisional. Tergantung organisasi. Ya, ketika Anda bertanya misalkan kapan misalkan toko di sebelah Anda itu sistemnya itu mau dikembangkan, ya Anda harus nanya ke pemilik sistem tersebut. Dan pemilik sistem tersebut pasti akan ada alasan tadi. Biasanya adalah kondisional itu adalah ketika masalah tersebut itu sistem yang lama itu sudah tidak bisa betul-betul sudah tidak bisa dipakai sistem. Atau adanya instruksi yang menjadi batas akhir misalkan. Sistem Anda harus sudah online sampai 1 Desember 2021 misalkan. Berarti itu adalah hal yang mendrive ya, atau yang mengarahkan bahwa sistem tersebut harus segera dikembangkan. Jadi kalau bicara when, tidak ada batasan yang pasti yang jelas, tapi adalah mungkin antara problem yang dirasakan atau opportunity yang ingin diraih dan juga instruksi yang harus diikuti oleh organisasi itu jadi tolak ukur kapan harus sistem tersebut dikembangkan. Jadi ketika sistem tersebut masalahnya sudah betul-betul harus diselesaikan atau instruksi yang harus segera dipenuhi atau ada opportunity yang ingin segera diraih, itu menjawab pertanyaan when atau W yang kelima. Terakhir adalah 5W 1H adalah how. Ya, kalau tadi berbicara masalah apa, mengapa, di mana, oleh siapa, kapan. Nah, sekarang berbicara masalah bagaimana caranya. Nah, dalam pengembangan sistem atau SD penerapan dikenal juga istilah SDLC. Mungkin istilah ini Anda juga temukan dalam rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Anda sebutnya itu adalah software development life cycle. Ya, betul itu SDLC. Tapi di sini SDLC mungkin nanti yang kalau misalkan saya katakan ini mengarah ke sistem, ini secara keseluruhan. Tidak hanya softwarenya, tapi keseluruhan sistem informasi. Nah, jadi ketika berbicara how, gunakanlah SDLC. Apa itu SDLC? Dia itu adalah suatu metodologi. Ya, metodologi yang mana dia itu adalah satu proses yang terstandar yang harus dan harus diikuti oleh organisasi untuk mulai melaksanakan seluruh langkah-langkah yang harus dilakukan, dimulai dari perencanaan, analisa atau analisis, perancangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem di awal sistem development. Ya, jadi SDLC ini harus dilakukan agar apa? Agar tadi misalnya tadi itu pertanyaan dari Raden. Pak, bagaimana kalau pada saat ini tiba-tiba muncul bug? Nah, kemungkinan saya adalah di fase ini ya, pada saat entah itu menganalisa, merancang, atau bahkan fase implementasi atau fase coding di sini dan testing itu tidak dilakukan secara maksimal. Sehingga pada saat sistem digunakan, diinstalasi, dipasang, dipakai, muncul bug gitu. Harusnya jangan sampai terjadi. Nah, tapi kalaupun terjadi, bagaimana solusinya segera? Ya segera atasi, segera analisis, segera rancang, segera selesaikan itu. Jangan sampai itu terjadi. Oke ya. Oke, nah salah satu referensi nanti yang akan digunakan dalam perkuliahan ini adalah ini, teman-teman. Planning, analisis, desain, implementasi. Direncanakan, dianalisa, didesain, diimplementasi. Implementasi di sini ada coding, testing, dan installation. Jadi di sini ada pengkodean, ada pengujian. Nah di sini pengujian, kemudian baru selesai. Delivery ya, tinggal di-download. Nah, apakah SDLC ini itu hanya 4 tahapan ini? Ternyata tidak, teman-teman. Kalau teman-teman baca buku-buku ABSI, saya ambil beberapa kurang lebih 5 lah ya. Bukunya Kendall, bukunya Hanif Al-Fatah, dan sampai Jeffrey Witten itu berbeda-beda mendefinisikan dari tahapan. Ya, misalnya Kendall sampai 7 tahapan.
SDAC-nya punya Hanif Apata itu 6, Tata Sutabli 5, menurut Romi Satriwahono dan Jeffrey Witten ini 4. Nah, saya pakai yang paling ini yang 4. Tapi tidak usah khawatir, misalnya gini ya, ini saya tandai biru, abu, kuning, hijau, dan biru. Nah, yang biru yang saya ambil contoh nih, yang biru yang 3 di sini dari mulai mengembangkan produk, menguji, dan juga implementasi dan juga evaluasi ya, misalkan pemasangan ya. Nah, ini itu sebenarnya terjadi juga di Romi SW. Jadi yang 3 ini oleh Kendall itu dipisahkan menjadi tahapan terpisah. Kalau menurut Romi SW dan juga Jeffrey Witten, di sini itu dimasukkan ke satu tahapan. Nanti di dalamnya ada subnya. Jadi implementasi di sini itu codingnya, testingnya, juga instalasinya. Hanya dituliskan dalam bentuk tahapan itu 4. Ya, jadi teman-teman silakan mau nanti teman-teman ketika proyek ngebangun aplikasinya, sistemnya ya, misalkan baik itu sejak di perkuliahan saya gitu ya, ataupun misalkan untuk tugas saya, ataupun misalkan mau untuk skripsinya atau mau untuk proyek benar-benar di luar ya, teman-teman misalkan tertarik proyek ini, ya silakan aja mau pakai yang mana. Yang penting ikutin masing-masing tahapan. Itu ya. Jadi banyak metode itu ya yang bisa dipilih gitu kan. Teman-teman mau pilih yang mana silakan. Asal ikuti ya sesuai dengan masing-masing. Jangan dicampur adukan, ikuti aja. Ketika planning harus ngapain, ketika analisis harus ngapain, ketika desain ngapain, ketika implementasi harus apa saja yang dilakukan, nanti itulah akan bahasan kita di minggu depan. Jadi minggu depan, nah sekarang sudah tahu bahwa sistem informasi itu harus dikembangkan. Ya. Kapan, bagaimana, oleh siapa. Nah, ketika berbicara bagaimana cara mengembangkannya, itulah mata kuliah APSI ini belajar. Itu ya. Nanti kita mulai dari satu tahapan ke tahapan yang lain-lain. Kita pelajari satu-satu tahapan-tahapan tadi. Nah, mungkin muncul pertanyaan, mengapa mesti harus ada metodologi? Mengapa mesti harus belajar SDLC? Mengapa tidak, ya udahlah asal bikin coding, selesai, pakai, gitu. Terus aja seperti itu. Ya, ini ya, ada beberapa literatur saya ambil ya, mengapa kita mesti harus pakai metodologi? Oke. Nah, menurut Romi Satriwahono di sini adalah kegagalan dalam proyek pengembangan sistem 50% itu gagal. Gagal di sini artinya dibatalkan sebelum selesai. Ini belum selesai proyeknya gagal. Selesai tapi tidak pernah dipakai. Benar tidak bermanfaat bagi pengguna. Atau tidak sesuai dengan keinginan pengguna. Kita pun punya ya satu sistem, contohnya sistem IKTP ya. Mungkin teman-teman pernah baca-baca silakan. Bagaimana proyek sistem IKTP yang mencapai triliunan ya gitu kan. Tapi itu apakah sudah sesuai pengembangannya, apakah ada kendala atau ada apa? Nah, kita lihat nanti. Nah, di sini menurut Romi Satrio banyak pengembangan sistem ya proyek IT dan ini yang gagal. Karena apa? Karena tadi dia tidak menggunakan metodologi. Ya, kita lihat nih. Dari mulai tahun 2004 sampai 2014 ya, di sini itu banyak gitu kan sistem-sistem yang loss, yang kerugian gitu kan. Nah, termasuk sistem di kita yang IKTP ya. Misalkan gini, ini kan cukup paradoks ya, cukup satu yang menarik juga. Lo bikin KTP manual artinya di mesin ketik ya. Gitu kan. Tempelnya pun fotonya ditempel kan gitu kan. Cuma 3 hari selesai. Pakai komputer harusnya lebih cepat ya. Karena kan diketik, tapi kan bisa jadi SDM-nya nggak siap, ininya nggak siap, apanya nggak bisa. Ternyata bahkan bisa sampai minggu gitu, bukan hari tapi minggu ya, karena harus di-scan dulu, harus ditandatangannya, di-scan dan sebagainya misalnya. Ternyata kita sempat ngalami, coba Anda carilah berita tentang KTP elektronik kita. Mungkin pernah sampai 1 tahun baru selesai IKTP. Nah, mengapa bisa jadi seperti itu? Salah satunya bisa jadi adalah ada yang sesuatu yang salah dengan proyek pengembangan IKTP tersebut. Ya, sehingga apa? Harusnya lebih cepat. Tapi ternyata lebih lambat. Oke? Nah, jadi itu salah satu mengapa kita harus pakai metodologi dan yang lainnya adalah misalkan gini. Banyak tadi yang terlibat dalam proses pengembangan sistem ya, dari mulai customer. Ketika customer atau pelanggan mendetailkannya seperti ini buat ayunan itu. Ya. Kemudian ditangkap oleh project leader seperti ini.
Ya, kalau tidak ada metodologi yang tepat, dokumentasi yang tepat, gitu kan, tidak adanya proses yang tepat, analis menggambarkannya seperti ini. Kemudian programmer misalkan menangkapnya sehingga dia codingnya seperti ini. Seorang bisnis konsultan menggambarkannya seperti ini. Pun sampai yang misalkan ternyata yang dibutuhkan oleh customer itu yang seperti ini gitu. Ya, jadi kurang-kurangnya komunikasi antara customer dengan owner, dengan programmer, dengan analis, dengan project leader itu akan menjadikan hasil sistem itu nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ingat tadi ya, stakeholder itu banyak yang terlibat. Kalau komunikasinya nggak bagus, apa yang diharapkan dengan apa yang didapatkan, ya, apa yang dibutuhkan dengan yang diinginkan, akan kacau lah pengaman sistem. Makanya tantangan dari pengaman sistem informasi adalah apa yang customer betul-betul butuhkan dan apa yang customer dapatkan. Jadi kalau konsumen itu, atau pelanggan itu butuhnya seperti X, ya harus X. Jangan X plus 1, X min 1. Artinya itu nggak sesuai. Ternyata butuhnya kayak gini ayunannya. Tapi kan bisa jadi interpretasinya beda-beda. Makanya perlu komunikasi. Komunikasi dibangun dengan namanya metodologi. Oke, ya. Kenapa tantangan seperti ini ya? Karena kita ingat kembali refresh ya. Komputer datang untuk efisiensi. Yang dulunya manusia puluhan atau ratusan tahun ya untuk mendekripsi pesan enigma. Alan Turing dia pakai komputer hanya 3 jam, bayangkan. Perang misalkan dulu untuk selesai itu bisa tahunan. Mohon maaf misalkan ya kita pernah ada di zaman misalkan perang dunia 1, dunia 2 itu kan puluhan tahun ya perangnya itu. Kita dijajah puluhan tahun. Karena perangnya apa? Ya Anda bawa pesawat, bawa apa? Sekarang sebenarnya itu. Kalau mau selesai perang, teknologinya yang diperangkat. Perang pakai teknologi ya, dengan teknologi rudal, roket dan sebagainya. Kan nggak mesti gitu prajuritnya yang ke sana gitu kan. Itu kan dalam konteks di sini kan dulu jangan dikira ya memang betul sekarang kalau perang pakai rudal pakai uang betul tapi dulu jangan dibayangkan juga ketika tentara Belanda sampai ke Indonesia emang itu nggak pakai uang gitu prajurit itu makan nggak pakai apa kan gitu sekarang untuk ini lebih ini makanya komputer datang untuk efisien untuk alat efisiensinya cost-nya akan berkurang waktunya dan income biayanya dikurang waktunya prosesnya dipercepat alat efisiensi dan juga income atau keuntungan atau benefitnya itu akan ditingkat ya sehingga tadi ya jadi jangan sampai betul ya sistem informasi itu tadi pakai betul ya ketika Anda project SI misalkan di situ toko mengonlinekan aja sistem toko itu butuh hardware, butuh software, butuh internet, butuh apa, butuh SDM, itu pakai biaya. Jangan sampai nanti benefit yang didapatkannya itu nggak ada. Tapi sekali lagi ya, tadi ya, benefit itu tidak selalu tangible atau dihitung pakai uang. Yang intangible pun itu kita bisa hitung. Oke, saya kira itu ya mungkin untuk proses selanjutnya terkait dengan what, where, who, dan when, dan juga how ya. Nah, sehingga kita sudah tahu bahwa pentingnya mempelajari satu SDLC dan ini pun yang akan kita pelajari di minggu selanjutnya. Kita akan belajar tahapan apa saja pada SDLC. Jadi kalau planning itu merencanakan apa sih gitu. Analisis itu apa aja analisisnya. Ya, sampai nanti ke coding, testing dan instalasi. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi ini sehingga mudah-mudahan dengan di hari ini teman-teman sudah lebih bisa memahami apa itu konteks dari konsep dasar dari mengembangkan sistem informasi. Silahkan, Mangga, sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya akan akhiri sesinya. Kemudian nanti kita absen bagi yang belum. Mangga, silakan. Silakan. Apakah ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri sesi ini ya, saya tutup.
Nanti seperti biasa materi juga rekamannya saya share ya ke Classroom. Oke, sekian untuk hari ini. Kita minggu depan lanjut dengan mulai ke membahas apa itu SDLC. Jadi kalau hari ini apa itu pengembangan sistem, nanti minggu depan apa itu SDLC dan apa tahapan yang masing-masing di dalam itu kegiatannya apa saja. Oke, sekian dari saya. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.